kasih ya Tuhan. Hari ini setiap kami, satu persatu pribadi demi pribadi Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami bagi Engkau Raja kami. Dan kami mempersilahkan Roh Kudus untuk menguasai kami, mengendalikan setiap pikiran kami, tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa. Ungkapkan apa yang Engkau mau, yang selama ini tersembunyi bagi kami. Biar Engkau yang membukakan. Roh Kudus bantu kami. Roh Kudus bantu kami bukakan setiap rahasia kerajaan Allah. Sampai kami mengerti firman-Mu. Sampai kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Dan sampai kami berbuah sangat lebat. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan mimbar ini. Kami menyerahkan waktu ini. Beracaralah ya Bapa. Beracaralah ya Yesus. Beracaralah ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami meteraikan setiap penyembahan kami dan doa kami dengan Roh Kudus sendiri sebagai meterainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak mengizinkan kuasa iblis apapun untuk mengganggu jalannya ibadah ini. Tidak ada satupun firman yang dicuri, tapi biar kami boleh memakan setiap firman itu, dan kami boleh merenungkannya setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk teman-teman. Wow, penyembahan yang luar biasa. Terima kasih buat tim musik, WL, singer, semua. Kalian luar biasa. Hari ini saya nggak akan ngomong panjang mungkin. Transformasi, judulnya transformasi. Transformasi itu berubah, merubah diri dari misal Yemima yang lama jadi Yemima yang baru. Saya memakai baju yang lama dan saya lepaskan baju itu dan saya datang ke Tuhan dan memakai jubah yang berasal daripada Tuhan. Itu transformasi. Tapi di sini saya memberikan tentang bagaimana Tuhan merubah hidup kita melalui penderitaan. Why? Kenapa penderitaan? Seringkali ya kita tuh merasakan bahwa penderitaan itu sesuatu yang kadang-kadang kita nyalahin iblis, bener gak? Kita nyalahin iblis, wah salah iblis nih pasti, ganggu-ganggu gue dan segala macam. Itu paradigma yang mungkin ada benernya juga. Itu ada campur tangan iblis, tapi kadang-kadang ada penderitaan yang kita alami karena salah kita sendiri. Bayangin ya kamu main korek terus kamu kena api, nyalahinnya iblis. Ini gara-gara iblis nih saya kena api gitu. Kan aneh gitu. Ya enggak? Kamu main korek sendiri, kamu memain api sendiri dan kamu kena sendiri tapi nyalainnya iblis. Kasihan tuh iblis ya kan? Nah, di sini saya mau buka satu ayat, Mazmur 34 ayat 19 dan 20. Minta tolong media. Mazmur 34 ayat 19 sampai 20. Sudahkah? Mazmur. Udah, udah. Iya benar, 34. Nah, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang jiwanya. Terus selanjutnya 20. Kemalangan orang benar banyak. Orang benar apa orang fasik di situ tulisannya? Hah? Orang benar atau orang fasik tulisannya? Orang benar. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saya mau cerita tentang Ayub. Saya tuh pernah bertanya sama mama, baru-baru kemarin sih, kenapa nama saya Yemima? Saya tanya gitu. Adik saya Kesha, tapi karena cowok, satunya paling terakhir cowok, namanya bukan Karen Hapuk, tapi Yeskiel. Kenapa nama saya Yemima? Saya tanya gitu. Katanya, ya karena Yemima Kesha Karen Hapuk itu dilahirkan setelah keadaan Ayub dipulihkan. Jadi Ayub itu kehilangan segala sesuatu, anaknya juga mati semua, meninggal semua, dan akhirnya setelah dipulihkan,
Ayub itu dikasih 10 anak, 7 laki-laki, 3 perempuan. Dan tidak disebutkan laki-lakinya, tapi disebutkan 3 nama perempuan, Yemima, Kesha, dan Keren Hapuk. Mereka itu wanita yang paling cantik di seluruh negeri, jadi saya paling cantik di seluruh negeri. Percaya aja sih gimana gitu. Nah, yang lucunya dari kehidupan Ayub, dia itu mengalami penderitaan karena Allah Bapa sendiri yang memperkenalkan dia kepada iblis. Dikatakan setelah, jadi ceritanya iblis nih lagi lagi jalan-jalan, terus tuh Tuhan itu ketemu ngelihat ada iblis lewat, ada iblis lewat gitu kan. Ada iblis lewat. Di situ kan pasti ada banyak ya, malaikat Mikael, Rafael, Gabriel dan pasukannya pasti ya banyak kan. Kenapa manggilnya iblis? Iblis sini. Kamu dari mana? Gitu Tuhan tanya, kamu dari mana? Saya habis keliling-keliling dari bumi. Terus Tuhan itu bilang di dalam Ayub 1 ayat 8. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi yang seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itu kalau misalnya kita misalnya ada yang kenal Miss Esti SPD, ya kan ada gelarnya di belakang. Kalau yang tahu di Terang Bangsa ya, Miss Esti Lestari SPD, gitu kan. Misalnya Esti Lestari SPD, ada gelar di belakangnya. Nah ini tuh Ayub diperkenalkan sendiri oleh Tuhan. Nih hambaku Ayub, dia saleh, tidak ada orang yang seperti dia. Bayangin ya, Tuhan sendiri yang memperkenalkan. Nah kita balik ke Alkitab. Nah iblis ngomong gini, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Itu tuntutan iblis. Ya dong, kamu misalnya kamu punya iman, tapi iman kamu gak pernah diuji. Sah atau enggak? Tidak. Tuhan bilang, iblis bilang, kamu kan memberkati, engkau Tuhan memberkati, engkau menjagai dia. Sehingga tidak ada satupun yang menyentuh dia, kekayaannya sangat banyak. Di negeri timur, anggap aja di Dubai ya, dia orang paling kaya di Dubai misalnya. Bayangin loh, sekaya itu. Di daerah timur tidak ada yang sekaya Ayub, tidak ada yang kaya melebihi kekayaan Ayub. Ayub itu baik-baik saja. Ya, Ayub itu baik-baik saja dan Tuhan memperkenalkan, nih Ayub. Dan iblis nyautin tuh apa ya? Membalas, bilang, kan kamu yang memberkati dan melindungi. Coba kalau engkau ambil kekayaannya, jadi diambillah kekayaannya. Engkau ambil kesehatannya, diambillah kesehatannya. Ya, itu Ayub tuh sedang baik-baik aja. Mungkin kita anak-anak muda ya, kita sedang baik-baik saja. Tapi satu waktu kalian mengalami saat di sekolah kamu ditindas teman-temanmu. Satu waktu tiba-tiba selama masa pandemi ayahmu, orang tuamu tidak bekerja. Mungkin engkau tiba-tiba diputusin pacar tanpa sebab. Engkau tiba-tiba dijauhi teman-temanmu tanpa sebab. Atau tiba-tiba mama papa bertengkar sangat hebat. Ada penderitaan demi penderitaan yang kalian alami. Itu jangan pernah engkau tutupi. Jangan pernah kamu simpan dalam-dalam di kantong yang paling dalam dan kamu diemin. Itu akan menjadi luka. Itu tidak akan pernah beres. Kita semua mengalami penderitaan itu bukan supaya kita menjadi sakit. Bukan supaya kita menjadi menderita. Saya tuh mendapat satu pengertian gini. Bayangin, misalnya ada bola. Terus kamu masukin ke balon, terus kamu lempar ke duri misalnya atau paku, kamu lempar ke paku. Yang pertama robek adalah balonnya, betul? Itu Tuhan. Kamu itu bola dan Tuhan itu pelindung di luarnya. Kalau kamu sakit, Tuhan sakit. Kalau kamu menderita, Tuhan pun menderita. Kita bukannya tidak diizinkan Tuhan, misalnya ya, kalau ini bilang, tinggalkan dulu penderitaan, maksudnya gini, udahlah abaikan aja semua penderitaanmu. Udah kamu pergi, kita main senang-senang gitu kan. Atau gini, kamu pelayanan,
tapi kamu gak pernah beresin hati kamu di belakang. Kamu pelayanan, iya pelayanan, tapi masih ada sakit hati, masih ada dan segala macam. Bukan berarti dengan pelayanan kamu menutupi sakit hatimu. Kita boleh berekspresi. Kita boleh berekspresi di hadapan Tuhan. Ayub itu berekspresi di hadapan Tuhan. Dia bilang, pertama-tama ya, di Ayub 1 ayat 20. Ini istrinya. Nah, jadi Ayub tuh bilang gini, sujudlah ia, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini pertama-tama dia masih oke, aku percaya menerima setiap penderitaan. Terus di Ayub 2 ayat yang ke-10, setelah istrinya bilang, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ayub menjawab, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan Tuhan katakan, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Di dalam 2 pasal ini Ayub tidak berbuat dosa, tetapi lihat pasal 3. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Bayangin ya, cuma 2 pasal loh. Dia menjadi orang yang bilang tidak berdosa akan setiap perkataannya. Itu cuma 2 pasal. Sisanya pasal 3 sampai pasal 41, bayangin panjang sekali ya. Di pasal 42 Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Itu, bayangin dari sekian banyak pasal istrinya, itu tuh Ayub berdebat sama 3 temannya, berdebat dan segala macam. Dia mengutuki segala kelahirannya, pokoknya berkeluh kesah hidupnya. Itu karena ekspresi. Kita sangat boleh mengekspresikan penderitaan kita. Saat saya mengalami papa saya sakit, dia tidak bisa bekerja lagi, dan saat itu saya masih kuliah, saya itu kecewa sama papa. Dan saya kecewa dengan diri saya sendiri. Bayangin ya, saya tuh waktu itu sudah bekerja dan kuliah, tapi saya merasa kok saya nggak berguna ya bagi mama. Saya tuh selalu berat ke mama, maksudnya kenapa saya nggak bisa membahagiakan dia, kenapa saya belum bisa memberikan sesuatu ke mama. Itu penyesalan karena diri saya sendiri. Saya pahit dengan diri saya sendiri, bayangin. Dan saya juga pahit, kecewa sama papa. Kenapa papa harus sakit? Saya tuh selama masa itu, saya tuh ngerasa, Tuhan kenapa? Why? Saya tuh sampai sempat, untung ya Tuhan, sempat kayak pengen bunuh diri gitu, bingung gue harus ngapain, gue harus apa gitu. Sampai masa-masa penderitaan itu tuh sangat berat dalam hidup saya. Tapi kita boleh gak sih mengekspresikan setiap penderitaan kita? Katakan, Tuhan kenapa sih mama papa tuh bertengkar terus? Tuhan kenapa teman-teman saya mengucilkan saya? Tuhan kenapa sih semua ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa papa saya gak punya kerjaan? Kenapa papa saya sakit? Kenapa papa saya harus pulang? Kenapa mama saya harus pergi ke surga? Kenapa? Kita sebagai anak muda seringkali bertanya, why? Kenapa Tuhan? It's okay, gak masalah. Kamu bisa ngomong ke Tuhan, asal kamu gak keluar-keluar di luar ya. Misalnya gini, Tuhan gue sih, aduh gue hidupnya, aduh pusing banget, hidup gue berantakan banget. Itu kamu namanya meracuni. Bukan berarti kita gak boleh curhat ya. Curhat dengan orang yang tepat itu akan membuat kamu menjadi lega. Tapi kalau kamu curhat kepada orang yang salah, itu akan semakin memperburuk kesalahanmu. Memperburuk keadaanmu. Pikiran udah kacau, makin kacau. It's okay, gak masalah kamu ekspresiin hatimu kayak apa, mengekspresiin perasaanmu seperti apa ke Tuhan, gak masalah. Aku udah bisa dimarahin sama mama, kenapa sih mama jahat sekali? Itu masalah sendiri, gitu ya. Jadi misalnya kamu punya penderitaan, apapun penderitaanmu, kamu bisa bilang ke Tuhan. Masuk kamar, bilang ke Tuhan, Tuhan saya sedang mengalami penderitaan. Tuhan papa saya tuh sakit, Tuhan kenapa saya harus berjuang membayar biaya kuliah saya? Tuhan kenapa sih
Saya nilai saya selalu jelek padahal saya sudah belajar. Tuhan, kenapa teman-teman saya selalu mengucilkan saya? Kenapa? Gitu. Gak masalah. Atau Tuhan, kenapa saya sakit? Kenapa saya mengalami sakit penyakit? Tuhan, kenapa saya harus kehilangan orang-orang yang dicintai? Kenapa? Ngomong ke Tuhan. Ingat saat Tuhan Yesus ingin disalib. Dia datang ke Taman Getsemani dengan hati yang gentar. Dia bilang, aku sangat sedih dan mau mati rasanya. Tuhan itu mengekspresikan apa yang jadi isi hatinya. Dia bilang, tolong ya berjaga-jaga ya. Petrus, Yohanes, tolong ya berjaga-jaga ya. Saya takut sekali. Pengen mati rasanya. Tuhan Yesus aja mengekspresikan isi hatinya, tapi Tuhan Yesus tepat karena dia datangnya ke Bapa. Benar enggak? Dia datang ke Bapa dan dia bilang, Tuhan, saya tuh sedih, saya tuh takut gitu. Bayangin, Yesus itu tahu apa yang ada di masa depan. Dari sejak kecilnya dia tuh membayangkan, dia tahu, oh nanti saya akan disalib. Di umur segini saya akan ditangkap, di waktu ini saya akan mati di atas kayu salib. Dia sangat tahu apa yang ada di hadapannya. Sedetik, 2 detik, sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Dia sangat tahu apa yang ada di hadapannya. Dia tahu apa masa depannya. Bayangin ya, kalau kalian tahu ya, sekitar 2025 bulan segini, tanggal segini, jam segini saya akan mati, bayangin. Coba kalau kalian jadi seperti Tuhan Yesus itu gimana rasanya? Stres gak? Stres gak? Oh gue bentar lagi mati, sedetik lagi gue mati. Bayangin, sebentar lagi gue akan ditangkap. Itu rasanya takut luar biasa. Tuhan Yesus itu mengekspresikan semua ketakutannya, semua kesedihannya kepada Bapa. Jadi gak masalah buat kalian mengekspresikan semua kesedihan kalian, apapun itu. Apapun yang kalian hadapi, pertentangan orang tua. Saya mau masuk kuliah ini, orang tua saya bilang jangan. Ya enggak? Saya tuh menghadapi itu, saya bilang, Mas, saya mau masuk perhotelan, bagaimanapun saya mau masuk perhotelan, saya suka perhotelan, efek drama Korea guys itu tuh. Terus mama saya bilang, mama tuh gak punya uang buat bayar segitu banyak, ntar belum ke luar negeri dan segala macam gitu. Enggak, jangan. Terus juga mama saya gak percaya, maksudnya konsep mama saya tuh pokoknya perhotelan tuh gak baik buat anak perempuan khususnya. Bilang, jangan. Saya sampai ngotot-ngotot, waktu itu lagi acara HS di Holy Stadium. Waktu itu acara apa gitu. Dan itu tuh deadline terakhir saya harus bayar 500.000 sebagai DP, kalau enggak nanti itu gue gak akan bisa masuk ke kampus itu, kampus perhotelan. Mah tolong sih, please bayarin please. Sampai aku mohon sama mama, tolong bayarin dulu ya, bayarin. Nah dibayarin sama mama, tapi at the end terakhirnya, udahlah biarin angus-angus deh 500.000 itu, yang penting kamu jangan masuk ke situ. Kita seringkali mengalami pertentangan, saya maunya ke akuntansi tapi mama saya nyuruhnya ke kedokteran. Aduh pusing segala macam tuh. Ya kan? Saya maunya masuk ke teknik, tapi kenapa mama saya nyuruh masuk saya ke manajemen, bisnis yang saya nggak tahu gitu. Seringkali kita dihadapi dengan pilihan-pilihan yang kadang-kadang tuh buat kita kecewa gitu. Yang akhirnya endingnya bikin kita kecewa. Semua rasa itu curahin semua ke Tuhan. Apapun yang kalian alami, sekarang ini sedang masa pandemi, engkau ngerasa insecure dengan hidupmu, dengan aduh kenapa gue gendut banget, kenapa gue cabi banget, kenapa gue hitam banget gak kayak teman-teman gue putih. Why? Itu sampein ke Tuhan. Apapun yang kamu alami, sampein ke Tuhan. Ngomong, Tuhan saya sedang mengalami ini. Sampai Ayub aja bilang, kenapa sih engkau melahirkan aku, kenapa harus ada mama yang menyusui aku? Kenapa? Ayub itu menceritakan semuanya, Tuhan Yesus pun menceritakan semua kesedihannya, semua yang dia alami. Dia menceritakan semuanya, jadi buat kalian gak masalah untuk menyampaikan kesedihan kalian. Nah, di masa-masa penderitaan itu, saat kita datang ke Tuhan, saat kita bilang Tuhan, Bapa tolong aku. Jadi gini, saat kamu memeluk penderitaanmu, itu kamu harus didampingi dengan iman. Saat kamu bilang Tuhan kenapa saya menderita, saya mengalami ini. Terus di endingnya, tapi Tuhan aku tetap percaya.
Aku percaya engkau yang akan menyelesaikan semuanya. Engkau akan membuat mama dan papa tidak berantem lagi, tidak ada perceraian orang tua. Teman-teman saya pasti akan menemani saya tidak akan dikucilkan lagi. Hutang-hutang orang tua saya pasti terbayar, orang tua saya pasti mengalami restorasi, akan dibangkitkan lagi usahanya atau mendapatkan pekerjaan baru. Harus ada iman. Jadi antara kamu menyampaikan penderitaanmu harus ada iman di dalamnya. Dikatakan di dalam Markus, mana ya tadi saya catat? Wait, sebentar. Markus 14 ayat 36. Markus 14 ayat 36 katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Ini respon dari Tuhan Yesus bilang, Tuhan kalau bisa ini, laluin deh semua cawan ini dari hadapan saya. Tapi biar apa yang kau kehendaki saja dan bukan yang aku kehendaki. Saat di masa-masa penderitaan itu, kamu punya respon hati yang benar. Kamu menyampaikan segala kesedihanmu. Saat Tuhan Yesus datang kepada Bapa, dia itu pulang, keluar, itu tuh dia udah menghadapi orang-orang yang mau ngebunuh dia, mau menyalibkan dia. Tapi saat dia keluar dengan saat dia masuk sangat berbeda. Ya enggak? Dia keluar, ini aku, yang kamu cari ini aku. Bayangin ya, orang yang pengen bunuh Tuhan Yesus tuh enggak tahu. Salibkan Yesus, salibkan Yesus. Orang yang mana sih? Enggak tahu juga. Makanya disuruh Yudas untuk nanti orang yang aku cium itulah Yesus. Dia menghadapi orang-orang yang membunuh dia dengan kekuatan. Karena setelah kamu menyampaikan apa yang penderitaanmu, semua keluh kesahmu ke Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru. Kita akan mendapat semua yang baru. Kita akan mendapatkan semua kekuatan untuk menghadapi semuanya. Itu namanya kita berubah. Ya, dari yang kita takut, yang darinya kita nggak bisa, dari yang kita sedih, kita mendapat kekuatan baru. Itu namanya kamu nyari menyadari penderitaanmu, menyadari lukamu, kamu ambil, kamu berikan ke Tuhan, Allah Bapa yang ambil semua penderitaanmu dan kamu diberikan kekuatan. Gitu. Jadi itu seperti pertukaran. Tuhan itu mau supaya kita datang, kasih nih Tuhan saya itu ini sakitnya. Dan Tuhan itu lihat, Tuhan ambil setiap penderitaan kalian dan Tuhan berikan kekuatan ke kalian. Itu fungsinya kamu berkomunikasi dengan Tuhan. Kenapa? Tadi Steve bilang jangan minta apapun, berterima kasih. Itu baik. Tapi ada kata-kata yang bilang mintalah maka kamu akan ketuklah maka pintu akan. Itu semua bukan tentang minta dan mengetuk pintu. Tetapi itu sebuah interaksi. Yang Tuhan minta itu interaksi antara kamu dengan Tuhan, antara saya dengan Tuhan. Tuhan itu gak minta apapun, cuma pengen berinteraksi sama anaknya. Karena anaknya akan berinteraksi kalau kamu minta. Kalau kamu gak minta, kamu akan pergi dari Tuhan, bener gak? Dalam setiap penderitaan kita datang ke Tuhan, Tuhan saya minta ini. Itu namanya kan kamu berinteraksi ke Tuhan. Itu kamu berinteraksi. Yang Tuhan mau tuh bagian itunya tuh loh. Berinteraksi dengan Tuhan, itu yang dia mau. Bukan tentang kamu minta dan mengetuk pintu. Saat kamu datang ke Tuhan, itu yang Tuhan minta. Gitu. Nah, setelah mengalami penderitaan tadi, setelah Ayub mengalami kekayaan dan segala macam, ini seperti yang dialami Yusuf juga ya. Yusuf itu kan jauh dari anak yang disukai sama papahnya, habis itu dia mengalami segala sesuatu ya, kalian ngerti lah, ada Yusuf, Daud, Musa. Itu juga dia mengalami dari orang yang di keluarga baik-baik, menikmati segala sesuatu, mengalami penderitaan, tapi ujungnya
mereka menjadi raja. Mereka menyelamatkan satu bangsa. Bahkan ada yang menyelamatkan bangsa-bangsa. Bahkan ada yang digantikan lebih dari apa yang dia punya. Jadi kita tuh di dalam masa-masa penderitaan yang kita alami, kita itu akan endingnya akan mendapatkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaanmu akan dikembalikan, istilahnya begitu di Ayub. Ya, jadi penderitaan itu bukan satu hal yang menyesakan, tidak. Nikmati setiap perjalanan hidupmu. Nikmati semuanya sampai engkau itu diubahkan dari pikiran yang anak-anak, kanak-kanak ya, model Yusuf yang sukanya ngadu ke papahnya. Bayangin dia di dalam sumur mau ngadu ke siapa? Ya kan, di tempat yang asing setelah dijual dia mau ngadu ke siapa? Gak ada yang bisa diaduin. Itu yang pengen Tuhan beresin. Di dalam penderitaan itu kita pengen diubah. Gimana sih kamu bersikap di masa penderitaanmu? Kalau kamu bersikap benar akan ada upah yang kamu terima. Kamu akan dibuat menjadi baru. Saya mengalami sangat banyak di masa-masa kuliah saya 4 tahun, lebih 4 tahun setengah. Itu mengalami sangat banyak dan Tuhan itu menggantikan. Gitu. Bahkan sampai kalau saya ada di tempat ini, di sini sharing sama kalian itu bukan karena kekuatan saya, itu karena kemurahan Tuhan. Sekarang, apa sih yang Bapak mau dalam hidup kalian? Coba kalian bertanya-tanya, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Kenapa Ciamima harus share ini? Kenapa saya harus ngomong ini? Coba kalian dapat gak sesuatu dari Tuhan yang gini? Oh iya Tuhan, dalam masa penderitaan saya tuh saya percaya Engkau yang akan ubahkan saya. Tuhan itu, Bapak itu sangat rindu untuk mengubah kita semua. Bayangin ya, anaknya yang dia kasih sedang mengalami penderitaan. Apakah dia akan diam aja? Gak mungkin. Dia akan pasti melakukan sesuatu supaya kita itu berubah. Gak mungkin dia ninggalin kamu gitu aja, gak mungkin. Yang mungkin meninggalkan Tuhan adalah kita semua. Mungkin kamu sudah mengalami penderitaan, terus kamu dibebaskan. Tapi endingnya kamu bukan bersyukur, tapi kamu meninggalkan Tuhan. Yang meninggalkan Tuhan siapa? Kamu atau Tuhan? Gak pernah dalam kamus Tuhan, aku meninggalkan anakku, gak ada. Tuhan itu mau dekat dengan anaknya. Tuhan itu mau ngambil anaknya. Tuhan itu mau menyelamatkan anaknya. Cuma itu yang Tuhan mau. Saya mau ajak kalian nyanyi satu lagu. Saya mau ajak kalian merenungkan deh. Coba kalian renungkan. Coba ambil sikap yang baik. Duduk yang baik. Kalian datang ke Tuhan. Tuhan, apa sih yang Kau mau dalam hidupku? Dari apapun yang aku alami hari ini, entah orang tuaku yang sering kali mojokin aku, entah sering kali kita ngerasa kenapa papa selalu bertengkar, kenapa hidupku seperti ini, atau kita yang sedang memusingkan masa depan tuh gimana Tuhan? Saya ngerasa masa-masa pandemi ini belum selesai. Gimana dengan masa depan saya? Kalian renungkan. Di dalam masa penderitaan kalian, saya memberikan kalian waktu untuk bilang ke Tuhan, Tuhan, ini yang sedang saya khawatirkan. Tuhan, ini yang sedang saya pusingkan. Tuhan, ini penderitaan yang saya alami. Tuhan, saya mau direstorasi, saya mau supaya Engkau tuh mengangkat semua beban ini dan memberikan saya kekuatan. Tuhan katakan segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu yang Tuhan bilang. Saat hari itu di tahun 2019, di hari ulang tahun saya 2019, saya ke taman dan Tuhan bilang, segala perkara dapat engkau tanggung di dalam aku, nak. Saya mendapat firman itu. Dan di tahun 2020 saya mendapat firman itu. Di tahun 2021 papa saya pulang. Firman yang kalian dapat hari ini,
itu bukan satu hal yang kebetulan. Mungkin kalian belum mengalami penderitaan hari ini. Dan mungkin satu hari kalian akan menghadapi hal-hal yang menurut kalian berat. Tapi ingat firman ini, bahwa Bapa berserta engkau. Dan segala perkara yang engkau alami Tuhan, itu Tuhan akan memberikan kekuatan ke kalian. Kita mau renungkan sama-sama kebaikan Tuhan. Dan kita minta Tuhan untuk memenuhi hidup kita, untuk supaya kita itu mengerti isi hati Tuhan. Kita itu direstorasi, kita ditransformasi, kita diubahkan dari yang tidak kuat menjadi kuat. Dari kita yang lama, memakai jubah yang lama, kita menanggalkan semuanya dan memakai jubah yang baru. Segala yang telah terjadi tak pernah sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa aku di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada beberapa dari kita maupun yang sedang streaming saat ini, engkau sedang mengalami penderitaan yang sangat berat dari kehilangan. Engkau sedang mengalami penderitaan dari setiap apapun yang kau alami hari-hari ini. Mungkin kau kehilangan semua pekerjaan, mungkin kau mengalami kebingungan, mungkin kau mengalami kehilangan. Tapi ingat bawa penderitaanmu kepada Tuhan, karena Tuhan mau mengambil semuanya itu dan mentransformasi hidupmu menjadi lebih baik, menjadi bencana yang di hadapan Tuhan sangat indah. Di balik setiap penderitaan Tuhan menyediakan sangat banyak, asalkan kau memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena kasih, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni.
boleh duduk. Aku mau singkat aja, nggak terlalu panjang-panjang. Hari ini tema selanjutnya adalah tentang love one another atau mengasihi sesama. Nah, saya yakin kalian kalau misalkan ditanya tentang love one another gitu, kalian pasti udah tahu lah ya, kita harus mengasihi sesama, bagaimana cara kita mengasihi sesama. Saya yakin kalian semua udah pinter. Nah, tetapi hari ini aku nggak mau terlalu banyak berteori, aku nggak mau terlalu banyak mengupas teologi, tapi mau lebih ke prakteknya. Oke, next. Oke. Kenapa kita harus mengasihi sesama? Karena ya jelas gitu kan, ada perintahnya dalam Alkitab, dikatakan bahwa ada 2 perintah terutama dalam hukum Taurat. Yang pertama adalah apa? Mengasihi siapa? Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Lalu yang kedua, kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kalian pernah ini gak sih kayak berpikir gitu, kenapa Tuhan nyebutin 2 yang terutama? Kenapa gak cuma 1 aja? Kenapa harus dimasukin juga tuh yang kedua, mengasihi sesama? Padahal kan kayak istilahnya, kenapa nggak cuman hubungan kita, Tuhan tuh nggak ngurusin hubungan antara kita sendiri pribadi dengan Tuhan gitu. Kenapa Tuhan harus kasih perintah bahwa kita harus mengasihi sesama? Saya merenungkan hal itu dan jawabannya simpel. Karena kita masih hidup di dunia ini gitu kan. Di dunia ini kita hidup nggak sendirian guys. Kita hidup, ada teman-teman kita, ada orang tua kita, ada saudara-saudara kita. Kita hidup di antara manusia. Dan kalau bisa kalian bayangin kalau misalnya dalam perkumpulan manusia itu gak ada yang namanya kasih. Gak ada yang namanya saling tolong menolong. Kalian bisa bayangin gak sih dunia tuh hidupnya kayak gimana gitu kan. Pasti bakal kacau balau gitu kan. Seorang ibu ngelahirin anaknya gak usah diperhatiin, gak usah diurus gitu kan. Udah dibiarin aja barangkali gede sendiri gitu kan. Enggak. Seorang bayi baru lahir ya harus diurus gitu kan, dikasih makan, dikasih apalagi sih, dikasih baju, kasih kehangatan dan lain sebagainya. Biar apa? Biar tumbuh. Nah, sama seperti kita. Kenapa kita harus mengasihi sesama? Agar kita semua bisa bertumbuh. Gak cuman kita mengurusi diri kita sendiri, tetapi kita bisa saling merangkul teman kita. Kita bisa menopang teman kita. Ketika teman kita mungkin kayak tadi Cie Mima bicara tentang masalah pribadinya. Jujur ya, selama aku bertahun-tahun di sini gitu kan, aku kenal Cie Mima, ya nggak kenal, ya kenal tapi nggak sekenal itu gitu kan. Aku ngeliat hidup Cie Mima tuh semuanya baik, all is well. Dia tuh rohani banget. Kalau soal doa dia tuh paling pokoknya udah paling menggebu-gebu. Dan saya tuh nggak kepikiran gitu. Ternyata di balik semua yang kelihatan dari luar, ternyata dia punya masalah pribadi yang kita nggak tahu. Dan saya rindu kita sebagai gereja gitu kan, kita sebagai komunitas anak muda, kita nggak mau cuman ngurusin diri kita sendiri. Kita nggak mau cuman ngurusin hubungan kita masing-masing sama Tuhan. Memang penting, saya nggak ngomong nggak penting ya. Bahkan dia tertulis di dalam Alkitab gitu kan, hubungan antara Tuhan dan juga sesama. Saya nggak ngomong hubungan dengan Tuhan nggak penting gitu kan. Tetapi Tuhan juga bilang, nggak cuma dengan Tuhan aja, tetapi dengan sesama. Kalau kalian dengar ilustrasi salib, kan vertikal, lurus ke atas gini, sama horizontal. Kita bangun hubungan kita sama Tuhan, tetapi juga horizontal ke sesama kita. Amin. Oke. Ketika kalian tadi sharing, ketika kalian tadi saling mendoakan, mungkin nggak usah dijawab angkat tangan atau jawab secara lisan. Saya mau tanya, apakah ada yang merasa lega? Apakah dari kalian ada yang mungkin merasa diberkati karena mendengar kesaksian teman kalian, atau mungkin sharing firman teman kalian? Atau mungkin ada yang kalian merasa senang karena kalian bisa berbagi kebaikan Tuhan, kalian bisa menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kalian. Mungkin beberapa dari kita ada yang merasakan hal-hal seperti itu. Dan berarti tujuan kita tercapai.
yaitu kita membangun atmosfer, kita membangun relationship dengan sesama kita, dengan terutama dalam gereja. Karena gini, saya tuh rindu ya, ketika kita datang ke gereja, kita setiap minggu datang ke Lifeguard, kita datang ke sini, kalian duduk mendengarkan pujian penyembahan, mendengarkan Koko Cici yang berbicara di depan dan lain sebagainya, terus pulang. Saya tuh rindu kita nggak cuma seperti itu, tetapi kita dari jemaat, saya yakin kalian tuh punya sangat banyak pengalaman dengan Tuhan, kalian punya banyak kesaksian, kalian punya banyak sesuatu untuk dibagikan ke teman-teman kalian. Tetapi ya terhalang aja gitu kan, karena biasanya datang ke sini ngedengerin Cici Koko khotbah dan ya udah pulang gitu. Kalian nggak bisa berbagi dengan kalian nggak bisa berbagi, kalian nggak bisa bersaksi kepada teman-teman kalian. Dan saya rindu kita semua mulai saat ini gitu kan, kita ya emang mungkin nggak rutin banget gitu kan. Sesekali kita saat kita datang ke Lifeguard, kita sisihkan waktu untuk kita mendengarkan cerita orang lain. Kita mendengarkan apa yang menjadi pewahyuan yang mungkin mereka dapat. Yang mungkin pewahyuan yang dia dapat belum tentu Cici dan Koko di sini bisa sampaikan. Karena saya yakin gitu kan, kita tuh spesial gitu lah. Gak mungkin Tuhan tuh hanya berbicara lewat hidup Koko Cici yang di depan. Saya yakin Tuhan berbicara dalam hidup setiap kalian, masing pribadi. Saya yakin kalian dalam saat teduh kalian, Tuhan berbicara dalam hidup kalian. Dan mungkin Koko Cici yang di depan gak bisa menyampaikannya gitu kan, karena beda pewahyuan yang kita dapat gitu. Tapi ketika kalian dapat pewahyuan, ketika kalian dapat rema, saya rindu kita bisa berbagi ke teman kita bisa menjadi berkat buat teman-teman kita. Amin. Oke. Nah, next, kenapa kita sebagai gereja Tuhan, kenapa kita harus mengekspresikan kasih kita terhadap sesama dengan kita saling sharing, dengan kita saling mendoakan. Ya sebenarnya banyak sih ya, banyak bentuk kasih kepada sesama gitu kan. Enggak cuman sharing dan mendoakan, enggak gitu kan. Kalian berbuat baik juga kalian itu namanya kasih. Tetapi saya mendapatkan tentang dua hal ini dan saya rindu gitu. Yang seperti yang tadi saya bilang gitu. Kita dalam sebagai jemaat, sebagai tubuh Kristus, kita punya komunikasi di dalamnya. Kita punya rasa memiliki, rasa saling memiliki. Jadi kita datang ke gereja, gak cuma kita nerima dari Koko Cici yang di depan, tetapi pulang kalian ya udah gitu kan. Kadang juga lupa kan, suka dilupain khotbah yang udah kita dengarkan. Tetapi ketika kita datang ke gereja, kita bisa menjalin hubungan dengan sesama, kita bisa membangun teman-teman kita. Kita mungkin bisa mendengarkan kisah teman-teman kita yang mungkin saat ini sedang mengalami proses dan lain sebagainya. Dan kita saat itu menjadi pendengar yang baik. Kita mendoakan, kita support dia. Sehingga dia tuh nggak merasa ketika dia datang ke gereja dia nggak merasa sendiri gitu. Nggak ada yang nggak merasa nggak pedulikan gitu loh. Tadi Cie Mima, kita kan nggak tahu gitu kan. Selama ini ternyata Cie Mima punya masalah hidup yang begitu berat gitu. Yang saya tahu dia seseorang yang baik-baik saja gitu kan, it's all just fine gitu kan. Tapi ternyata saya kurang mengenal dia gitu kan. Ternyata saya kurang komunikasi sama dia. Saya nggak pernah cerita, saya nggak pernah mendengarkan ceritanya. Saya nggak pernah berkomunikasi yang intens sama dia. Dan saya rindu kita semua mulai hari ini, ketika kita datang ke sini, mungkin kalian di bawah gitu kan, kadang kalian suka datang lebih awal terus nunggu di bawah gitu kan. Saya rindu kalian tuh datang lebih awal, mungkin bukan untuk gibah gitu kan, karena anak muda tuh sukanya gibah gitu kan. Saya juga dulu pernah ada di fase itu, saya suka gibah gitu kan dulu. Tapi mari kita ganti kebiasaan lama kita dari yang tadinya suka gibah. Lebih baik kita bersaksi, lebih baik kita menjadi berkat buat teman-teman kita. Kita kan daripada gibahin orang lain, masalah hidup orang lain gitu ya, kenapa sih gitu kan. Ceritain aja masalah hidup lu sendiri gitu kan. Ngapain lu gibahin orang lain? Kalian ceritain masalah hidup lu sendiri, minta didoakan, kalian mendapatkan penguatan. Justru itu lebih baik daripada kalian gibah.
malah tambah dosa gitu kan gibah ya. Jadi kita mau ubah kebiasaan kita yang mungkin suka ngumpul-ngumpul buat gibah, tetapi kita ngumpul-ngumpul biar kita saling menguatkan, kita saling memberkati sesama kita. Amin. Nah, next. Oh iya, tadi kenapa kita harus sharing dan saling mendoakan? Yang pertama, kasih itu butuh yang namanya action. Kalau kita bilang kita mengasihi sesama, apa actionmu? Apa tindakanmu dalam mengasihi sesama? Saya punya cerita gini. Saya tuh punya anak anjing 2 bulan yang lalu. Saya beli anak anjing. Nah, saya tuh penyayang anjing, sangat suka. Pokoknya gemes aja. Saya tunjukin kali ya fotonya ya, biar lucu gitu. Tuh, ada kamera nggak? Bisa kalian lihat? Ini anak anjing saya. Saat pertama kali datang, lucu banget kan ya? Saya sangat menyayangi anjing saya. Udah mati. Ya pokoknya gitu. Saya sangat menyayangi anjing saya, sehingga ketika dia datang, saya elus-elus, saya gendong-gendong, tak cium-cium gitu kan ya. Karena saya sayang. Saya kasih makan, saya kasih minum. Pokoknya saya melakukan segala sesuatu biar anjing saya nyaman di rumah yang baru. Nah, menurut kalian itu beneran saya sayang nggak? Tanda saya sayang nggak? Menurut kalian, sayang nggak? Saya sayang nggak sama anjing saya? Dengan tindakan saya seperti itu, menurut kalian saya sayang nggak sama anjing saya? Sayang. Sekarang bandingkan, kalau misalnya saya bilang saya mengasihi itu kayak kurang tepat ya untuk anjing. Saya menyayangi anjing saya, saya menyayangi anjing saya, tetapi ketika dia datang, ya cuman saya liatin aja dari jauh gitu. Lucu sih, tapi ya cuman dari jauh aja, nggak usah dikasih makan, nggak usah dielus-elus lah ya, nggak usah digendong-gendong dan lain sebagainya. Pokoknya saya tahu saya sayang dia, saya nggak mau melakukan apapun untuk dia. Menurut kalian itu sayang nggak? Enggak. Begitu juga dengan kita. Kalau kita ngomong, kita mengasihi sesama. Apa actionmu? Apa action yang kalian lakukan? Kita baca ayat dulu di Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat terkenal lah ya. Kelihatan nggak? Kekecilan nggak ya? Kelihatan ya? Baca bareng-bareng ya. Sabar. Saya nggak kelihatan. Oke. Yuk, 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, melainkan, amin. Ketika Bapak bilang dia mengasihi kita, dia ada tindakan yang dia lakukan. Dengan apa? Mengaruniakan anaknya. Dia mengutus anaknya, sehingga kita yang harusnya binasa, yang seharusnya mati nanti masuk neraka, kita boleh memperoleh keselamatan yang kekal karena kematian Tuhan Yesus. So, dalam kita mengasihi sesama, kita harus punya action. Apa yang kamu lakukan? Yang tadi kita lakukan itu adalah salah satu contoh gitu ya. It can be anything lah ya. Bisa kalian mungkin membantu teman kalian mensupport teman kalian. It can be anything. Tapi yang tadi itu adalah salah satu contohnya dalam gereja, terutama dalam komunitas gitu. Nah, ketika teman kalian mungkin yang tadi contohnya kayak Ciemima gitu, ketika teman kalian yang mungkin sedang dalam masalah, atau mungkin teman kalian yang sedang butuh pertolongan, butuh support, kalian bisa lakukan apa untuk teman kalian? Apakah kalian cuman ternyata dia lagi kesusahan ya, ternyata dia lagi stres gitu, ya udah biarin aja lah, nanti juga hilang sendiri gitu kan? Kita mau lakukan apa buat teman kita, buat sesama kita, untuk saudara kita? Karena kita ada di sini, saya yakin seperti yang tadi Ciemi ngomong, kita adalah keluarga. Saya rindu kita satu keluarga gitu kan, kita mengenal satu sama lain, kita bisa saling menopang, kita saling mendoakan. Amin. Next, to know each other, atau mengenal satu sama lain. Ya seperti yang saya tadi bilang, singgung gitu ya. Ketika kalian sharing tadi, kayaknya beberapa sharingnya antusias banget gitu ya, sampai 10 menit lebih. Kayak mungkin sharing tentang permasalahan hidup, atau mungkin apapun yang kalian alamin, apapun yang kalian alamin hari-hari ini gitu kan. Kita bisa saling mengenal lewat cerita yang kita dengar. Oh ternyata
hidupnya A tuh nggak semulus itu gitu. Ternyata yang selama ini kita lihat A itu paling baik, A itu rajin pelayanan, A itu rajin ke desa-desa kemana. Oh ternyata dia punya sesuatu di baliknya, punya permasalahan di sebaliknya. Dan saya rindu kita nggak cuman setiap minggu kita nggak cuman datang ngedengerin Koko Cici di depan dan pulang. Tetapi saya rindu kita ini sebagai komunitas, kita sebagai gereja, kita juga bisa saling mengenal orang-orang di dalamnya. Kalau kalian baca di ini Kisah Para Rasul 4 ayat 32, di situ saya bold, mereka sehati dan sejiwa. Sabar. Ada kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Gimana caranya biar sekumpulan orang itu bisa sehati sejiwa? Apakah cuma karena ngumpul doang kayak gini setiap minggu? Apakah itu bisa menjadikan suatu kelompok sehati sejiwa? Saya nanya deh, kalau saya yakin kalian punya circle pertemanan lah ya. Gimana caranya biar kalian bisa klop sama teman-teman kalian? Gimana caranya? Ada interaksi gak sih? Ya gak sih? Kalian curhat, kalian ngeluh sama teman kalian cerita apapun yang terjadi sama kalian, sehingga teman-teman kalian bisa mengenal kalian. Dan begitu juga dengan kita. Saya rindu di sini tuh nggak ada yang namanya geng-gengan gitu kan ya. Kita semua satu keluarga gitu. Kita satu keluarga dan kita bisa saling mengenal satu sama lain. Amin. Nah, yang ketiga itu adalah to bless, testify, and strengthen, atau untuk memberkati, bersaksi, dan menguatkan. Tadi pasti kalian di antara kalian ada yang merasa diberkati kan? Ada yang merasa dikuatkan, ada yang merasa mungkin senang karena kalian bisa bersaksi pada teman-teman kalian, walaupun cuma 1 orang atau 2 orang. Saya yakin beberapa dari kalian juga merasakan hal itu. Dan saya rindu gitu. Jadi nggak cuma satu sumber aja yang cerita, nggak cuma satu sumber yang sharing di depan. Tetapi saya yakin kalian tuh semua tuh sangat-sangat hebat gitu lah. Saya yakin kalian punya pengalaman yang mungkin lebih dahsyat daripada Koko Cici yang di depan. Dan saya rindu kalian gak menahan-nahan semua kesaksian, semua firman yang kalian dapat. Tetapi kalian bisa sharing ke teman-teman kalian. Dan gak cuman tentang itu tadi kesaksian, firman doang. Tapi mungkin kalian juga bisa berbagi tentang kesusahan kalian atau mungkin kalian sedang mengalami apa. Kalian juga bisa berbagi. Karena apa? Biar kita saling menguatkan. Ada yang menopang kalian. Sehingga ketika kalian kalian mungkin rasanya mau putus asa, mau menyerah. Tetapi ketika ada seseorang yang mendengarkan cerita kalian, ada seseorang yang mau berdoa buat kalian, Tuhan pegang hidup kalian. Dan kalian gak menjadi terhilang ataupun putus asa. Amin. Nah, saya tuh saya tuh kalau disuruh yang namanya share dulu gitu kan, sharing kayak sebenarnya kalau saya ada di posisi kalian dulu gitu kan, kalau disuruh share dulu, disuruh mendoakan orang lain, saya paling anti. Karena apa? Saya merasa diri saya nggak bisa gitu kan, saya merasa diri saya kurang berpengalaman, saya nggak punya pengalaman sama Tuhan dan lain sebagainya, saya merasa kurang kudus, saya merasa kurang apapun itulah. Tetapi gini, ada suatu firman yang mengubahkan saya gini. Ketika Tuhan mempercayakan suatu mujizat dalam hidup kalian, tapi kalian gak bisa bersaksi ke orang lain, kalian gak bisa menceritakan kesaksian itu untuk orang lain, gimana Tuhan mau mempercayakan mujizat yang lebih? Dan dari situ saya merasa tertampar gitu kan, saya bertobat, ya Tuhan, saya mau sekecil apapun kesaksian saya, sekecil apapun miracle yang kau lakukan dalam hidup saya mau bersaksi. Sekarang tuh ya, kalian bersaksi tuh gak mesti di depan mimbar kayak gini gitu kan, gak mesti megang mic gitu. Kalian bersaksi di sosial media kalian. Saya yakin kalian semua hampir semuanya punya sosial media ya, Instagram, WhatsApp, apapun itu. Kalian bisa gunakan, manfaatkan perkembangan zaman gitu loh. Kalian mumpung ada di zaman ini gitu kan. Kalau kalian dulu di zaman Paulus, zaman nabi-nabi dulu,
bersaksi kudu ngomong gitu, ngomong lisan di depan. Tapi sekarang kalian tuh dimudahkan. Bersaksi cuma tinggal ngetik doang gitu kan. Buat kalian-kalian yang introvert gitu kan, kayak saya dulu. Introvert tinggal ngetik aja, terus kalian send, semua orang bisa ngelihat kesaksian kalian. So, gunakan kesempatan ini untuk kalian bersaksi, untuk kalian menjadi berkat buat orang lain. Dan saya juga takut untuk yang namanya mendoakan. Karena saya berpikir, saya tuh kalau ngomong teh belibet gitu kan. Saya kalau ngedoain orang teh nggak tahu mau doain apa gitu kan. Nanti takutnya saya ngedoain, taunya bukan dari Tuhan gitu kan, malu gitu kan. Tetapi ada satu cerita juga gitu. Jadi ada seorang anak kecil, dia itu diminta untuk mendoakan seorang ibu yang sakit tumor. Nah, awalnya ya ibunya ini sebenarnya nggak terlalu expect kayak gimana gitu kan, doa anak kecil, cuman ya Tuhan sembuhkan gitu kan. Anak kecil juga cuma ngedoain Tuhan sembuhkan tante ini, udah selesai. Tau-taunya keesokan harinya ternyata tumornya sembuh. Jadi apa ya? Terus saya mikir, Tuhan kok bisa? Doanya cuma nggak ada separagraf lah ya, satu kalimat pas gitu kan, satu kalimat pas. Tapi kok engkau menyembuhkan? Sementara saya waktu itu, saya pernah ngedoain tante-tante sakitnya juga cuma vertigo doang. Saya doain, nggak sembuh. Doanya panjang, satu paragraf, saya bahasa roh, nggak sembuh. Terus saya tuh mikir, kok bisa Tuhan? Ini anak kecil loh, anak kecil doanya cuma satu kalimat. Terus Tuhan cuma bilang gini, kamu tuh kerjanya cuma doa. Bagianmu itu cuma ngomong dan juga percaya. Yang ngerjain miracle-nya tuh Tuhan. Jadi jangan pernah khawatir kalau kamu ngedoain orang gak sembuh. Kamu ngedoain orang mungkin gak terjadi sesuatu yang wow, tiba-tiba hidupnya permasalahannya selesai. Jangan khawatir, jangan takut. Karena ya tugas kita cuma berdoa. Tugas Tuhan gitu loh yang mau mengubahkan hidup anak itu. Hidup yang orang yang kita doakan. So, buat kalian, jangan pernah takut untuk bersaksi. Jangan pernah takut untuk berdoa buat teman-teman kita. Amin. Saya mau tutup dengan satu lagu. Kita mau katakan, Tuhan, ubah hati kami Tuhan. Ubah mata kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh melihat teman-teman kami dengan mata-Mu Tuhan. Kami memandang teman-teman sekitar kami dengan kasih-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh merasakan kasih-Mu, merasakan Engkau dalam hidup setiap kami. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan.
kami hatimu Tuhan, beri kami matamu Tuhan, sehingga ketika kami melihat teman-teman kami boleh melihat mereka seperti Engkau melihat mereka. Kami boleh mengasihi mereka Tuhan seperti Engkau mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan biar setiap firman yang sudah ditaburkan itu boleh bertumbuh Tuhan dan berbuah berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya kita sama-sama katakan amin.